PPL hadir nggak? Berapa? 30.000. PPL hadir? Se-Indonesia ya. Mahasiswa pembahasan HKTI hadir ya? Ketuanya siapa sih? Hebat ketuanya tuh kalau hadir semua gitu. Jadi memang Komut ketua HKTI hebat-hebat itu. Ketua apa namanya yang pasang? Sudah deh. Yang putus ya nanti. Kenapa bisa? Hah? Sudah? Sudah. Coba capaian dulu. Capaian langsung. Capaian nih. Ini aja terus. Oke. Jangan munculkan yang mau diumumkan. Karena nanti ada curi star langsung tulis. Oke, sudah ada. Udah, kembali yang tadi, ekspornya tuh. Ekspor. 42%. Fix. Sudah. Lapangan kerja. Oke. Udah? Sudah bisa? Yang satu sudah bisa langsung nanti. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati sahabat saya Pak Wamen, Wamentan, para direksi, para tenaga ahli, staf khusus, terkhusus pimpinan redaksi yang hadir pada hari ini. Terima kasih kehadirannya. Hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal, ada dua hal penting. Yang pertama adalah capaian kinerja Kementerian Pertanian 1 tahun. Yang kedua adalah berita baik untuk seluruh petani Indonesia dan belum pernah terjadi selama merdeka. Hari ini terobosan atas perintah Bapak Presiden. Minggu lalu kami diminta dipanggil Bapak Presiden menghadap, disampaikan agar melakukan revitalisasi sektor pertanian khususnya pupuk. Hari ini diminta diumumkan. Yang pertama, capaian Kementerian Pertanian 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran atas gagasan besar Bapak Presiden, kita membuat lompatan. Ini sesuai data BPS, FAO, dan seterusnya. PDB kita, penyumbang dari sektor pertanian tertinggi, yaitu 13,83%. Dan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan pada saat raker di DPR RI. Yang kedua, juga tertinggi dalam sejarah, sepanjang sejarah, NTP petani naik 124,36. Ini tertinggi. Yang mempengaruhi adalah adanya kenaikan HPP. Itu instruksi Bapak Presiden langsung menaikkan dari 5.000 menjadi 6.500. Alhamdulillah petani menikmati harga itu. Dan juga serapan bulog tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 4,2 juta ton. Dan ini tidak pernah terjadi. Ini juga hasil yang membanggakan atas arahan Bapak Presiden. Yang ketiga, ekspor pertanian itu naik 42,19% dibanding 2024. Kemudian tenaga kerja naik jumlahnya di sektor pertanian. Kemudian beberapa capaian lainnya selama ini, selama 1 tahun, produksi beras sampai hari ini itu 33,19 juta
ton. Tahun lalu 1 tahun itu 30 juta ton. Diestimasi, diperkirakan akhir tahun produksi sesuai BPS 34,3 juta ton. Naik 4 juta ton dalam 1 tahun. Ini adalah lompatan tertinggi sepanjang sejarah. Lompatan 4 juta ton. Dan kesejahteraan juga meningkat. Itu bukan data dari Kementerian Pertanian, tapi ini dari BPS, juga dirilis oleh FAO dan Kementerian Amerika Serikat, United States Department of Agriculture, dirilis pada bulan 4 2025 bahwa Indonesia produksinya akan melompat. Kemudian juga hal lain, banyak regulasi Perpres yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden sampai hari ini, termasuk yang akan diumumkan hari ini adalah itu ada 18 impres Perpres. Irigasi, perbaikan irigasi 2 juta hektar itu juga dikeluarkan beliau. Kemudian juga produksi jagung meningkat. Mudah-mudahan untuk swasembada pangan, perintah Bapak Presiden itu targetkan pada kami 4 tahun. Alhamdulillah, kalau tidak ada aral melintang, 1 bulan 2 bulan ke depan kita mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, dengan produksi estimasi 34 juta ton. Ini capaian di pemerintahan tahun pertama Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, ini pengumuman penting. Bapak Presiden mengundang kami ratas. Beliau menyampaikan, lakukan revitalisasi sektor pupuk. Karena pupuk adalah darahnya pertanian. Tanpa pupuk tidak mungkin kita berproduksi. Beliau sampaikan, tolong cek dari hulu ke hilir. Ini arahan Bapak Presiden. Yang pertama, pupuk, kita perbaiki regulasi. Dulu harus 12 menteri yang setujui baru pupuk bisa diedarkan. Kemudian yang kedua adalah gubernur seluruh Indonesia harus tanda tangan. 38 gubernur tanda tangan, bukan para tanda tangan, baru bisa dikeluarkan. Kemudian yang terakhir adalah 514 bupati dan wali kota se-Indonesia harus tanda tangan. Regulasi yang mengikat 145 regulasi atas instruksi Bapak Presiden melalui regulasi yang dikeluarkan impres. Itu sekarang dari pertanian ke pabrik, pabrik langsung petani. Petani seluruh Indonesia menikmati. Yang kedua adalah volume pupuk. Separuh, dulu langkah pupuk seluruh Indonesia. Kami kunjungan, tonnya 1, berteriak pupuk kurang. Alhamdulillah kali 2, 9,55 juta ton. Ini juga sudah direalisasikan. Nah, kemudian dari dalam ada pupuk palsu. 27 perusahaan dan 5 perusahaan total 100% palsu. Kemudian selebihnya adalah mereka hanya kandungannya 70% dari standar. Ini kita serahkan penegak hukum. Ini sudah tersangka. Kemudian distribusi pupuk. Ada, ini penting, seluruh distributor pengecer kami himbau, jangan coba-coba menaikkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini dinaikkan, kita izinnya akan dicabut. Minggu lalu kita cabut 2039 kios pengecer, itu kita cabut seluruh Indonesia. Tapi kalau masih ada ingin mencoba, pasti kita tindak, pasti kita cabut izinnya. Nah, kemudian sistem penyaluran kita kawal. Hari ini
Ini adalah milestone, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk sarana produksi. Ini sangat penting. Hari ini diumumkan atas arahan Bapak Presiden, atas perintah Bapak Presiden. Tolong hari Rabu diumumkan harga pupuk turun 20%. Berlaku mulai hari ini. Ini adalah berita gembira. Tahun kedua, masuk tahun kedua pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Kami umumkan, tolong seluruh yang hadir pada hari ini, PPL, Babinsa, seluruh yang hadir dicatat baik-baik. Dan nanti, manakala ada yang naikkan harga pupuk, akan izinnya dicabut dan diproses hukum. Ini harus kita kawal. Kami pastikan ke depan, insya Allah, produksi akan naik lebih tinggi, karena yang pasti adalah NTP naik, kesejahteraan petani naik, biaya produksi turun, otomatis produksi akan naik tahun-tahun berikutnya. Karena ini adalah terobosan hasil revitalisasi, hasil perbaikan tata kelola bersama seluruh direktur. Kebetulan komutnya adalah Pak Wamen kami, Pak Sudaryono, dan beliau luar biasa. Kemudian ada dirutnya Pak Dirut, Pak Rahmat, ada direktur keuangan, komisaris. Ini bukan kerja sendiri, kerja tim kita semua termasuk media. Kami tolong dicatat dengan baik, urea dari Rp2.250 per kilo menjadi 1.800, turun 450 per kilogram seluruh Indonesia. Hitungan persak urea ini dari 112.500 turun menjadi Rp90.000 per sak. Ini adalah luar biasa. Inilah hasil dari efisiensi, efektif, produktif. Ini adalah hasil efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, efektivitas, efisien, dan seterusnya. Ini tidak menambah anggaran APBN. Ini tidak menambah anggaran APBN, tetapi menurunkan harga 20%. Kemudian NPK 2.300 menjadi 1.840 per kilogram. Persak NPK Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak. Ini berita baik untuk petani seluruh Indonesia. 160 juta warga petani kita menanti berita ini. Karena yang terjadi sebelumnya puluhan tahun adalah tiap tahun naik atau tiap 2 tahun. Sekarang turun karena hasil efisiensi yang merupakan gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan juga ada nomor HP, sudah ada disampaikan, munculkan. Ini saudaraku, sahabatku, kalau ada yang coba-coba menaikkan dari harga yang ditetapkan pemerintah, tolong dihubungi kontak pengaduan pupuk. Jadi hubungi ini kontak pengaduan pupuk, itu pasti langsung ditindaklanjuti. Kepada seluruh saudaraku, sahabatku, distributor, pengecer seluruh Indonesia, kami himbau, bila Anda menaikkan harga, pada hari itu juga izinnya kami cabut. Tidak ada ruang lagi untuk mempermainkan petani Indonesia. Tidak ada ruang lagi mafia atau korupsi di sektor pertanian. Ini adalah kepentingan hajat hidup orang banyak. Kita harus berjuang bersama. Presiden selalu perintahkan, hilangkan koruptor, mafia, hilangkan. Dan tolong support petani seluruh Indonesia. Beri yang terbaik. Tolong perhatikan nasib mereka.